Untuk rutin ekstra masuknya ini kami menyiapkan di madrasah itu 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Tapi apabila mungkin kami mengikuti event perlombaan, kita durasinya lebih sering. Biasanya 1 minggu bisa 4 kali. Nah, bisa 3 kali lebih sering. Apalagi kalau kemarin waktu kita mendapatkan info kita diamanahkan untuk tampil di Satu Abad NU, luar biasa. Setiap hari latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Media Center PCNO Nganjuk. Saat ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Siti Kisnatul Amaliyah MPD. Alhamdulillah, biasa dipanggil dengan Bu Nana ya, sapaan akrabnya. Bu Nana, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya Mbak atau Bu ini aja? Enaknya gimana ya? Fleksibel aja ya. Fleksibel aja. Oke. Iya kali ya. Mbak Nana aja wes, biar apa ya? Lebih akrab aja. Biar lebih ya, lebih nyantai gitu ya. Iya. Mbak Nana, ini saya lihat Anda itu di medsos juga aktif sekali. Ini Masya Allah. luar biasa sekali. Ini Subhanallah. mewakili dari MA Al-Hidayah. Al-Hidayah Termas. Kalau kita berbicara MA Al-Hidayah Termas itu berarti lokasinya di Nganjuk sebelah Utara utara, timur. agak ke tengah dikit gitu Iya. ya. Oke. Dan ini kepala sekolahnya Pak Wahyu Irfana, Bapak Pak Wahyu Wahyu, Irfana, Bapak SPDI MPD. Oh, alhamdulillah. Ini kita akan berbincang-bincang tentang inovasi kesenian hadroh. Karena apa kok kita mengambil temanya inovasi kesenian hadroh? Pada saat Satu Abad NU di GOR kemarin, itu subhanallah sekali. Itu adalah tampilan dari siswa-siswi Anda ya. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini inspirasinya dari apa sih kok yang menonjol di situ, kok hadroh ini inspirasinya dari apa? Nggih. Alhamdulillah sebetulnya pertama mungkin kami bersyukur sekali pada event Satu Abad Iya. NU kemarin. Luar biasa sekali. Madrasah kami mendapatkan kepercayaan dari PCNU untuk turut memeriahkan acara Satu Abad NU Iya. dengan penampilan seni qasidah rebana. Oh iya. Dan alhamdulillah memang hadroh di madrasah kami itu merupakan salah satu Ikon. ekstra, Oh, ya, dan menjadi bisa dikatakan ikon Ikon gitu ya. ya. Karena Luar memang biasa iya, sekali. karena memang beberapa event yang diikuti oleh anak-anak kami, alhamdulillah setiap kejuaraan itu mendapatkan setiap ada lomba kita mendapatkan kejuaraan. Di hadrohnya yang Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. makanya saya berpikir apa ya tema untuk MA Al-Hidayah. Terus kepala MTSN Termas itu Bu Hip, Iya. lupa ya kalau kemarin itu Satu Abad itu hadrohnya itu Mahida. Oh iya. Makanya saya buat tema inovasi kesenian hadroh. Nah, itu sebenarnya pengembangan seni hadroh di MA Al-Hidayah itu sudah dimulai sejak kapan itu? Ya, kalau dikatakan keberadaan dari ekstra hadroh sendiri sebenarnya sudah sejak lama. Ya. Cuman saya sendiri yang memegang itu mungkin baru sekitar 5 tahun terakhir ini karena Cukup saya lama, baru cukup cukup lama. mengajar di sana gitu. Ya, akhirnya saya yang waktu itu mendapatkan amanah untuk mendampingi ekstra hadroh. Alhamdulillah terus kita kembangkan. Yang awalnya kita hadrohnya hanya di seni hadroh Al-Banjari. Oh iya. Tapi alhamdulillah kita kembangkan di Hapsi, kemudian kita coba ikutkan lomba qasidah rebana. Jadi mencoba suatu hal yang baru dan Inovasi ya. iya, dan alhamdulillah didukung dengan SDM ya. Kalau saya rasa SDM dari anak-anak sendiri yang memang memiliki Kreativitas. kemampuan di situ, dan alhamdulillah kita juga siapkan pelatih yang sangat luar biasa. Ya, Mas Burhanuddin ini pelatihnya. Ada Iya, ada coachnya iya, ya. seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu, dengan kolaborasi itu, alhamdulillah terciptalah sebuah hadroh yang sangat luar biasa. Baik kalaupun anak-anak diminta tampil hadroh Al-Banjari diminta tampil hadroh Al-Hapsi dan alhamdulillah yang terbaru itu qasidah rebana. Itu suatu Always tantangan. ready. Iya. Always ready for Insyaallah, performance, nggih. ya. Kan katanya kita harus berani mencoba Iya. suatu hal yang baru. Iya, karena ya itu kembali lagi ke konteks kita sebagai khalifah. Iya. Kita sebagai khalifah kan dengan akal, dengan hati
dan kita harus inovasi di situ dan serahkan semuanya pada ahlinya. Pada ahlinya. Nah, itu yang jelas harus serahkan pada ahlinya, ya. Dan menjadi ahli itu harus ada suatu proses dan konsisten yang istiqomah kayak gitu. Iya. Oke, lah ini latihannya berapa lama sekali? Ada waktu latihannya enggak? Dalam durasi waktu tertentu kayak gitu. Enggak. Kalau untuk rutin ekstra masuknya ini kami menyiapkan di madrasah itu 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Tapi apabila mungkin kami mengikuti event perlombaan, kita durasinya lebih sering. Biasanya 1 minggu bisa 4 kali. Nah, bisa 3 kali lebih sering. Apalagi kalau kemarin waktu kita mendapatkan info kita diamanahkan untuk tampil di 1 Abad NU, luar biasa. Setiap hari latihannya, setiap pulang sekolah, bahkan anak-anak yang personilnya ada yang ikut prakerin. Nah, itu selesai pulang prakerin mereka langsung ke madrasah dan berlatih. Berarti siswanya sudah excited terlebih dahulu, sudah punya ketertarikan tentang hadroh. Alhamdulillah, karena itu yang sangat penting juga. Kebetulan Anda waktu itu MC-nya ya, dan saya konsumsinya. Luar biasa. Melihat, Masya Allah ini hadrohnya luar biasa ini dengan kostum-kostum yang inovasi ya kayak gitu. Dan ini sudah tampil di mana aja selain di 1 Abad NU yang artinya suatu performan yang memberikan suatu kebanggaan di MA Al Hidayah gitu. Kalau penampilan anak-anak mungkin selama ini selain di yang kemarin kita sudah diundang di acara-acara hajatan seperti itu. Jadi sudah cukup dikenal. Sudah cukup dikenal. Artinya MA Al Hidayah ini sudah artis nih, udah tidak asing lagi performanya. Sudah cukup dikenal gitu. Nah, ini kan bagaimana ya kita yang namanya mereka dengan kreativitasnya kan masih terkategori siswa. Nah, apalagi kita sebagai guru PAI kadang menghadapi siswa seperti itu kan kadang ada siswa itu yang lagi down semangatnya gitu kan, itu pasti ada kan. Nah, itu caranya bagaimana memotivasi anak itu agar semangat kembali kayak gitu. Kadang semangatnya itu kan fluktuatif ya anak-anak itu karena masih masa pencarian jati diri kan kalau usia masih MA itulah itu cara kita mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk guru-guru lainnya. Cara kita menyemangati anak untuk mengembangkan kreativitas itu bagaimana di saat semangatnya sedang kendor sedikit kayak gitu. Kalau kami yang pertama mungkin kita lakukan adalah kita pasti mencari tahu dulu anak ini mempunyai kompetensi di bidang apa. Nah, kalau kita sudah tahu dia minatnya di sini, maka kita wadahi. Dan kita wadahi kalaupun nanti sedikit ada penurunan motivasi gitu nggih. Nah, kita udah biasanya langsung siaga, mungkin kita adakan pendekatan-pendekatan ke anak-anak tersebut karena memang pendampingan bakat itu sangat penting sekali sehingga ketika terutama anak-anak itu paling suka kalau kita motivasi dengan kita ikutkan event-event lomba. Biasanya kalau ada anak-anak yang sudah berbakat terus ada pembinaan cuman tidak kita coba kita ikutkan event-event gitu ya, mungkin itu semangatnya jadi menurun. Tapi kalau sering kita ikutkan lomba gitu nggih, insya Allah itu akan menjadi penyemangat buat mereka gitu. Apalagi kalau jadi kalau hanya latihan, hanya pembinaan saja itu bagi mereka mungkin kurang kurang tantangannya gitu. Kurang sehingga kita motivasi mungkin kita carikan event-event yang dekat, apalagi kalau yang jauh mereka lebih suka ini karena sambil jalan-jalan. Berarti gitu. Humasnya harus lebih aktif. Dan alhamdulillah info untuk lomba-lomba itu terus kami bisa dapatkan gitu ya. Di situ adalah support tersendiri ya. Support tersendiri untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah kalau dikatakan khususnya di bidang seni hadroh ya, alhamdulillah anak-anaknya ini cukup stabil ya. Bahkan kita sendiri kalau harus mengklasifikasikan anak-anak ke dalam tim inti, kemudian tim yang senior itu terkadang waduh ini mana yang dibuat senior, ini yang dibuat soalnya nggih lumayan peminatnya. Selain hadroh ini apa aja dari ekstra di MA Al Hidayah? Iya. Ekstranya cukup banyak, bisa ada 16 gitu ya. Tapi yang menonjol ini ya hadroh. Hadroh ya. Oke, terakhir ini pada saat bulan Ramadan ini kiranya bisa ada nggak latihan untuk hadroh itu? Karena
kita Ramadan jujur ya, secara Iya. fisik tubuh kita tuh beda dengan bulan-bulan yang lainnya di siang Iya. hari maksudnya. Di Kalau siang kalau hari. di malam hari kan beda. Iya. Ini ada waktu untuk latihan juga enggak? Karena mengingat kondisi fisik saat puasa gitu. Iya. Kalau di bulan Ramadan program di madrasah kami ini full ngaji nggih, Oh, full ngaji ngaji. kitab. Jadi untuk semua kegiatan terutama yang sifatnya ekstra ini kita off dulu Oh, karena memang oke. anak-anak ini fokus pondok Ramadan full gitu Oh, dengan iya, iya. ngaos kitab. Oke. Iya. Oke, terakhir ini Mbak Nana, saya Iya. sapa. Saya biasa memanggil Anda itu dengan Mbak Nana gitu. Iya. Jadi kalau di forum memanggil Bu itu kok kelihatannya Gimana kok gitu ya. formal sekali. gitu Nggih, ya. nggih, nggih. Oke, terakhir Mbak Nana ini Nggih. apa ya? Mungkin pesan untuk kita sebagai para guru PAI dalam memberikan motivasi kepada anak itu harus bagaimana? Ini semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada guru-guru PAI yang sedang melihat kita ini. Iya. Ini tidak terkhusus di hadroh ya atau terkhusus di hadrohnya? Tidak dimotivasi dalam pembelajaran. Oh, gitu. Nggih. Kalau untuk motivasi bagi anak-anak ya kita lebih menyadarkan kepada mereka bahwasannya belajar itu sangat penting. Nah, belajar itu sangat penting, bahkan itu sudah menjadi anjuran dari agama kita bahwasannya setiap kaum muslimin dan muslimat itu harus menuntut ilmu. Karena kalau kita dalam artian tidak mau belajar, tidak mau merasakan sulitnya belajar sekarang, Iya. maka kita akan menangis nanti di kemudian iya. hari. Nah, jadi kesulitan belajar itu Iya, harus kita alami. Takutnya nasi Iya. menjadi bubur. Nah, karena nggak ada namanya orang menyesal itu di depan, Mbak Iya. Lia ya. Kalau menyesal di depan gue nggak akan melakukan kesalahan. Nah, gitu. seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami oleh anak-anak bahwasanya belajar itu sangat penting untuk mencapai masa depan kita untuk menjadi yang Oke, lebih oke. baik. Artinya gini, semuanya itu kebahagiaan bisa diraih dengan ilmu. Karena Nah. man aroda fa'alai bil ilmi, wa man aroda dunya fa'alai bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aroda huma fa'alai bil ilmi. Ya, Maka pentinglah ilmu itu ya sebagai alat kita, sebagai penunjuk kita menuju kebahagiaan yang kekal gitu. Oke. Oke. Betul Terima sekali. kasih Mbak Nana atas Sama-sama, hadirnya ya, sama-sama. semoga Mohon maaf. semoga ini Wabillahi kurang memberikan berkenan. inspirasi Iya. untuk kita semua, Amin, amin, amin. pada masyarakat umumnya, terutama para warga Nahdliyin ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari kami di Media Center. Akhirul kalam. Wallahi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.